Gue Cina, gue Arab. Gua Manado. Gua nggak peduli, yang penting gua dari kelompok 2. Oh, ini yang kemarin di paging itu fotonya ya? Perkenalkan, nama saya Naufal Alauddin Baihaqi, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sudirman dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rayhan Lapsi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Furqan Araniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Islamic Economy Banking Issues yang bertema merakit literasi menebar solusi perencanaan keuangan syariah sebagai pendorong inklusi dan pertumbuhan usaha. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. ISEP kemungkinan menjadi wadah utama untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi ISEP singkatan dari Indonesia Syariah Economic Festival atau sejenisnya. Merujuk pada inisiatif besar menjadi wadah utama untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Literasi keuangan syariah berperan penting dalam menciptakan inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM. Hal ini menyoroti bahwa pemahaman tentang keuangan syariah adalah kunci untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani dan untuk membantu usaha mikro kecil, menengah, dan berkembang. Membangun fondasi literasi keuangan syariah. Bagian ini menguraikan langkah-langkah atau komponen kunci yang dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Pentingnya pemahaman prinsip syariah. Fokus utama dari prinsip ini adalah bebas riba, gharar, dan maisir, serta menekan keadilan dan bagi hasil. Ini adalah inti dari perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional. Selanjutnya itu sasaran literasinya. Sasaran literasinya itu kelompok yang menjadi target utama yang diberikan edukasi literasi keuangan syariah adalah generasi muda dan ibu rumah tangga. Fokus pada kelompok-kelompok yang memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan perluasan inklusi keuangan. Dan yang terakhir itu peran digitalisasinya. Disebutkan bahwa digitalisasi berperan melalui edukasi berbasis aplikasi, media sosial, platform online. Ini juga menunjukkan strategi untuk menggunakan teknologi modern sebagai alat efektif dan jangkauan luas untuk menyebar literasi keuangan syariah itu. Membangun fondasi literasi keuangan syariah itu ada 3. Yang pertama, pentingnya pemahaman prinsip syariah bebas riba, gharar, maisir, dan menekankan keadilan bagi hasil. Seperti dalam keuangan syariah, seseorang dianjurkan untuk menabung dan berinvestasi secara halal. Artinya, yang dikelola tanpa riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Nah, yang kedua, sasaran literasi generasi muda, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM. Kayak UMKM bisa memperoleh dana melalui model bagi hasil seperti mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, musyarakah, kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal. Lembaga keuangan syariah juga memberi pendampingan usaha, bukan sekedar memberi dana, agar bisnis kecil bisa bertumbuh berkelanjutan. Nah, yang ketiga, peran digital edukasi berbasis aplikasi media sosial dan platform online seperti JIFAF, singkatan dari zakat, infak, sodako, dan wakaf. Dalam konsep modern, wakaf produktif digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti usaha kecil atau pembangunan fasilitas umum. Dan yang kedua, ada dana zakat disalurkan untuk memperdaya ekonomi masyarakat miskin, bukan hanya bantuan konsumsi sehingga membantu menciptakan kemandirian. Tantangan dan rekomendasi. Tantangan kesenjangan literasi antara kota dan desa, akses terbatas terhadap produk keuangan syariah, kurangnya inovasi produk. Satu, kesenjangan literasi. Masyarakat di desa masih kurang memahami produk keuangan syariah dibanding di kota. Kemudian akses terbatas. Tidak semua daerah memiliki lembaga atau layanan keuangan syariah. Yang terakhir, kurangnya inovasi produk keuangan syariah masih terbatas dan kurang menarik bagi masyarakat luas. Satu, rekomendasinya adalah sinergi antar pemangku kepentingan pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperluas edukasi dan layanan syariah. Dua, platform digital interaktif, penggunaan teknologi digital agar layanan keuangan syariah mudah dijangkau untuk semua kalangan. Yang terakhir, model pembiayaan hibrido, menggabungkan unsur komersial atau bisnis dan sosial zakat dan wakaf agar ekonomi tumbuh sekaligus menyejahterakan masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah kesimpulan. Perencanaan keuangan syariah bukan sekedar alternatif, tetapi model yang menegakkan nilai keadilan dan keberkahan. Dengan literasi dengan implementasi yang baik, ekonomi syariah
dapat menjadi pilar yang penting bagi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan umat. ISEF, Indonesia Syariah Economic Festival, atau ekonomi dan keuangan syariah dengan perencanaan keuangan syariah sebagai pilarnya, berpotensi menjadi pilar utama bagi kemajuan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Syukron. Hidup Blonde.